Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Kali ini, kami ingin berbagi informasi tentang apa itu penginderaan jauh. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu penginderaan jauh? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, pengertian dari apa itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau alat lain. Bagaimana sih prinsip kerja dari penginderaan jauh itu? Penginderaan jauh dimulai pada saat proses perekaman objek yang ada di permukaan bumi. Tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah tenaga penghubung yang membawa data tentang objek ke sensor berupa bunyi, daya magnetik, gaya berat, atau elektromagnetik. Namun, dalam inderaja hanya energi atau tenaga yang berupa elektromagnetik saja yang dapat digunakan. Tenaga elektromagnetik pada sistem pasif adalah cahaya matahari. Cahaya matahari yang mengenai objek di permukaan bumi kemudian sebagian diserap dan sebagian dipancarkan kembali oleh objek tersebut, sehingga sensor dapat menangkap gelombang elektromagnetik yang berasal dari objek-objek yang berada di permukaan bumi. Sensor yang digunakan untuk menangkap gelombang elektromagnetik dapat dipasang pada satelit ataupun pada pesawat terbang, biasanya menggunakan pesawat drone. Setelah sensor menangkap gelombang elektromagnetik, kemudian sensor merubahnya menjadi sinyal-sinyal digital yang akhirnya tersimpan dalam ruang penyimpanan sensor. Setelah tersimpan, sensor akan diolah menjadi gambaran suatu objek, daerah, atau fenomena. Hasil rekaman pantulan dan atau pancaran objek oleh sensor penginderaan jauh dapat berupa foto atau data digital. Biasanya ini disebut dengan citra penginderaan jauh. Dalam penginderaan jauh, citra terbagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto, foto udara. Foto udara direkam secara fotografik menggunakan kamera dan film sebagai detektornya. Mempunyai karakteristik yaitu skala, geometri, dan informasi tepi. Foto udara yang diaplikasikan untuk pemetaan dasar, aplikasi untuk sumber daya alam, pertanian, hidrologi, geologi, perubahan fungsi lahan. Contoh foto udara yaitu foto udara konvensional, foto udara small format, dan foto udara digital. Citra non-foto, foto satelit, adalah citra yang dihasilkan oleh sensor selain kamera, seperti sensor infrared yang bisa membaca temperatur di setiap wilayah. Hal penting yang perlu kamu pahami mengenai citra ini adalah, karena energi elektromagnetik yang memantul dari objek pasti melewati atmosfer dulu, pantulan elektromagnetik tersebut bisa saja terganggu sama awan, debu, atau partikel lainnya yang ada di atmosfer. Makanya, hasil tangkapan sensor harus diolah dulu saat citranya sudah sampai di stasiun yang ada di bumi, biar kualitasnya bisa diperbaiki atau dikoreksi dulu. Dalam proses perekaman penginderaan jauh dibedakan menjadi dua sensor, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sistem fotografik berupa kamera yang bekerja pada spektrum tampak mata dengan menghasilkan foto udara, foto satelit. Memiliki keunggulan sederhana, tidak mahal, dan kualitasnya baik. Sistem elektronik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal pada spektrum yang lebih luas, yaitu dari sinar C sampai gelombang radio yang menghasilkan citra. Kelebihannya memiliki kemampuan yang lebih besar dan lebih pasti dalam membedakan objek, dan proses analisisnya lebih cepat karena menggunakan komputer. Apa saja sih komponen dari penginderaan jauh? Komponen dari penginderaan jauh yaitu sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan objek, sensor dan wahana, perolehan data, penggunaan data. Sumber tenaga yang digunakan pada sistem penginderaan jauh.
Dalam kegiatan penginderaan jauh bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau citra permukaan bumi yang direkam oleh sensor, agar dapat mendapatkan kualitas citra yang baik. Penginderaan jauh membutuhkan sumber tenaga atau cahaya yang dipantulkan oleh objek menuju sensor kamera. Sumber tenaga yang digunakan pada sistem penginderaan jauh berupa sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Penginderaan jauh aktif. Penginderaan jauh aktif adalah proses penginderaan jauh yang menggunakan tenaga buatan sebagai energi utama. Penginderaan jauh pasif. Penginderaan jauh pasif adalah proses penginderaan jauh yang menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Nantinya, cahaya matahari akan bekerja sama dengan komponen penginderaan jauh untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Manfaat penginderaan jauh. Manfaat penginderaan jauh sangat luas dan dapat digunakan berbagai lembaga dan disiplin keilmuan, seperti dalam bidang kehutanan. Penginderaan jauh dapat digunakan untuk mengukur luasan tutupan lahan hutan, mengukur laju deforestasi dan reforestasi, mengukur potensi kawasan hutan produksi, mengukur besaran potensi stok karbon kawasan hutan, menganalisa jenis tutupan lahan hutan. Dalam bidang geodesi, penginderaan jauh dapat dikombinasikan dengan sistem informasi geografis dengan dimanfaatkan untuk analisa citra digital untuk berbagai kepentingan. Pembuatan data kontur wilayah permukaan bumi, perencanaan pembangunan, dan foto udara. Dalam bidang hidrologi dapat digunakan sebagai mitigasi bencana hidrometeorologis seperti pemetaan wilayah sedimentasi sungai dan risiko banjir. Dalam bidang geologi, salah satu pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam bidang geologi adalah penentuan daerah bencana, pemantauan jalur debu vulkanik, pemantauan distribusi sumber daya alam dan pemantauan pencemaran sumber daya alam. Dalam bidang oseanografi digunakan untuk pengamatan sifat fisis air, seperti suhu, warna, kadar garam dan arus laut. Kemudian bisa juga digunakan pemantauan pasang surut gelombang laut. Dalam bidang meteorologi dan klimatologi, penginderaan jauh dapat digunakan untuk menganalisis cuaca, mengetahui pola angin permukaan. Selain itu, dapat juga digunakan untuk pengamatan iklim melalui tingkat kandungan air di udara di suatu wilayah. Mungkin itu saja informasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.